Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Renita Putri Bilkis, mahasiswi semester 4, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah video mengenai media apa yang cocok diterapkan pada pembelajaran bahasa Arab di MI. Jadi teman-teman, sebagai guru yang profesional, hendaknya kita memerlukan perencanaan pembelajaran yang tepat untuk diterapkan kepada siswa, agar tujuan pembelajaran yang diharapkan akan tercapai dengan efektif. Nah, salah satu dari perencanaan pembelajaran yang harus kita persiapkan yaitu media pembelajaran. Seperti yang kita bahas kali ini, apa sih media pembelajaran itu? Jadi teman-teman, dari pengertian media pembelajaran itu sendiri adalah sebuah alat yang dapat membantu dalam proses pembelajaran agar pelajaran lebih mudah dan jelas untuk dipahami. Dan juga tujuan pendidikan atau pembelajaran itu sendiri dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui bahwa media dalam bahasa Arab memiliki istilah yaitu al-wasail atau dahiyah yang berarti sarana untuk memperjelas. Ada beberapa istilah juga yang digunakan dalam media, diantaranya adalah al-wasail al-idha atau al-wasail atau dahiyah, al-wasail at-ta'lim, al-wasail at-ta'limiyah, dan ada juga yang menggunakan istilah al-mu'ayyanat asyamiyah wal al-basyariyah. Meski terdapat variasi terminologi, namun faktanya tetap sama teman-teman, yaitu sebagai perantara pesan dari komunikator ke komunikator. Nah, dari definisi tersebut terlihat jelas kan bahwa media mengacu pada benda-benda yang dapat membantu mengkomunikasikan gagasan dari pengirim atau guru itu sendiri kepada penerima atau siswa. Nah, media ini juga berfungsi sebagai saluran untuk mengkomunikasikan gagasan dari sumber informasi kepada khalayak dengan cara yang menarik. Dengan demikian, keberhasilan proses pembelajaran juga dapat ditentukan oleh derajat dan ketepatan pesan yang ingin disampaikan yang tergambar dalam media tersebut. Nah, adapun beberapa fungsi yang fungsi media pembelajaran, yaitu tentunya peran media pada umumnya adalah menyebarkan pesan. Selain manfaat tersebut, penggunaan media di dalam kelas juga dapat memicu minat dan keingintahuan siswa, memberikan motivasi dan kegembiraan dalam proses belajar mengajar, serta berdampak pada kesejahteraan psikologisnya. Nah, selain itu, penggunaan media dapat membantu siswa dalam memahami konsep dengan lebih baik, menyampaikan informasi secara menarik, memudahkan interpretasi data, dan memadatkan informasi. Selain contoh tersebut, ada pun fungsi media dalam mengatasi sikap pasif peserta didik. Di antaranya, media ini bisa menjadikan interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan lingkungannya, lalu memungkinkan peserta didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya, serta memudahkan peserta didik untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa media pembelajaran itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada media audio. Nah, media ini umumnya hanya dapat didengar berupa suara dengan berbagai alat penyampaian suara. Biasanya guru bahasa Arab menggunakan media audio ini dalam berbagai pokok pembahasan. Salah satunya yaitu pembelajaran istimewa atau mendengar. Media ini erat kaitannya dengan radio, alat perekam pita magnetik, piringan hitam kalau zaman dahulu, atau kalau zaman sekarang mungkin ada speaker, dan laboratorium bahasa. Lalu yang kedua ada media visual. Yang dimaksud media visual adalah seperangkat alat penyalur pesan
dalam pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan tanpa adanya suara dari alat tersebut. Nah, contohnya seperti foto, ilustrasi, flashcard, gambar, potongan gambar, grafik, bagan, diagram, poster, bahkan peta, dan lain sebagainya. Nah, media ini cocok pada materi pengenalan kosakata dalam bahasa Arab. Tujuannya untuk memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan siswa. Selain itu, alat bantu visual dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan menyediakan hubungan antara isi materi pembelajaran dan penerapannya di dunia nyata. Misalnya, guru dapat memanfaatkan media visual ini ketika mengajar bahasa Arab dengan memperlihatkan kepada siswa foto-foto kejadian yang sedang terjadi di pasar, di terminal, ataupun di sekolah, ataupun di tempat umum lainnya. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada media audiovisual, di mana media ini dapat menggabungkan indera penglihatan dan indera pendengaran kita. Melalui media audiovisual, seorang guru dapat menyampaikan materi pelajaran secara lebih konkret. Media audiovisual dalam bahasa Arab juga dikenal sebagai al-wasail as-sam'iyah wa al-basyariyah. Media audiovisual ini mencakup seperti siaran TV, rekaman VCD, atau biasanya guru menyuruh peserta didik untuk maju berdialog di depan. Nah, jadi teman-teman, pembelajaran bahasa Arab maupun bahasa asing lainnya mendapat manfaat yang sangat besar dari penggunaan media pembelajaran ini. Pembelajaran melalui media bermanfaat bagi pembelajar remaja maupun anak-anak. Sejumlah penelitian telah menunjukkan nilai dari media dalam membantu orang dalam belajar bahasa asing, termasuk bahasa Arab. Nah, dalam proses pembelajaran melibatkan sejumlah komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu bisa berkomunikasi dalam bahasa asing. Nah, baik belajar bahasa Arab maupun bahasa Inggris, penggunaan media sangatlah penting agar proses pembelajaran menjadi menarik dan tidak membosankan. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Arab tidak diversifikasi pembelajaran bahasa asing lainnya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan teknik pengajaran yang ketinggalan zaman dibandingkan dengan teknik pembelajaran bahasa asing lainnya, serta kesalahpahaman bahwa mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa asing dan menggunakannya secara aktif hanya terbatas pada negara-negara Arab saja. Nah, hal ini juga ditunjukkan pada pembelajaran di pesantren maupun di madrasah. Pendekatan pengajaran bahasa Arab sebagian besar masih berbasis pada penerjemahan gramatikal. Hal ini ditunjukkan dengan pengajaran yang sangat menekankan pada pemberian penjelasan prinsip-prinsip tata bahasanya saja, seperti menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, namun pembelajarannya tidak dilakukan sebaliknya, atau tidak dilakukan bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Lalu tidak menggunakan latihan lisan dan tidak menggunakan alat pengajaran audiovisual maupun media pembelajaran lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu ada 3 peran penting media pembelajaran dalam bahasa Arab di bidang pendidikan. Yaitu yang pertama, peran sebagai penarik perhatian. Media bersifat mengundang perhatian peserta didik, meningkatkan rasa keingintahuan siswa, serta menyampaikan informasi. Hal ini seorang guru dituntut untuk menjadi seorang yang inovatif dan kreatif dalam menciptakan sebuah media pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua, ada peran komunikasi, yaitu media berperan dalam mendorong dan membantu siswa untuk memahami pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh guru. Seperti fungsi media yang paling utama, yaitu untuk menyebarkan pesan. Media juga berfungsi sebagai untuk menyampaikan materi kepada siswa agar siswa paham dengan apa yang dipaparkan oleh guru tersebut.
Lalu yang terakhir ada peran retensi, yaitu membantu peserta didik untuk mengingat konsep-konsep penting yang diperoleh dalam pelajaran yang pada saat di dalam kelas. Nah, kesimpulannya, dalam hal ini media memainkan peran penting dalam pendidikan. Hal ini bertujuan agar penggunaan media di lingkungan kelas menjadi tidak membosankan dan lebih menarik, sehingga merangsang minat siswa dalam mempelajari pelajaran tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa media pembelajaran juga berfungsi dalam menjadikan pelajaran itu menjadi pelajaran favorit siswa, di mana apabila siswa paham dengan materi yang dijelaskan oleh guru, maka siswa akan sangat senang dalam pelajaran tersebut. Apalagi bahasa Arab ini mata pelajaran yang jarang diminati oleh peserta didik. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.